Di tengah hutan salju tebal di Mount Baker, seorang skier bernama Francis Zaber sedang meluncur perlahan di antara pepohonan, sampai matanya menangkap sesuatu yang janggal. Sebuah papan snowboard yang muncul sedikit dari balik tumpukan salju. Tidak ada orang di sekitarnya, hanya papan yang tertancap diam, seolah menunggu seseorang untuk memperhatikannya. Francis langsung berhenti. Dalam dunia ski, papan yang berhenti sendirian seperti itu bukanlah petanda baik. Ia mendekat, dan tepat saat berada di jarak 1 langkah, ia melihat ada kaki yang tersembunyi di balik salju. Saat itu juga, Francis sadar ada seseorang yang terkubur hidup-hidup di bawah sana. Tanpa pikir panjang, ia melepas skinya dan mulai menggali dengan tangan kosong. Ia berteriak, berharap ada jawaban. Sampai akhirnya, setelah beberapa detik yang terasa begitu lama, wajah si snowboarder perlahan muncul dari balik tumpukan salju. Ia masih hidup, tapi napasnya sudah hampir habis. Come on, help me out. Help me out here. You okay? You alright? Okay, you're good. You're good, I got you. You okay? Can you breathe? Yeah. Okay. Alright. We're both gonna catch our breath for a sec. I'm gonna help dig you out, okay? Thank you. Yeah, no problem, man. You're good. Oh. Alright. Get a little more snow with me around. Okay. All right. Okay, you all right? I'm good. Okay. I'm gonna back up for a second, get my shovel out, okay? Thank you. You're good, man, you're good. Holy fucking shit. Francis langsung membersihkan area di sekitar wajah itu agar korban bisa bernafas, lalu mengambil skop darurat, menggali lebih cepat. Sedikit demi sedikit, tubuh snowboarder bernama Ian Steger itu berhasil ditarik keluar dari lubang salju yang nyaris merenggut nyawanya. Selama beberapa menit sebelumnya, ia terjebak, terbalik, dan tidak bisa bergerak sama sekali. Jika saja Francis terlambat hanya 1 atau 2 menit saja, mungkin hasilnya akan berbeda. Setelah akhirnya berdiri kembali, Ian hanya bisa terdiam. Ia tahu bahwa itu benar-benar diberi kesempatan kedua untuk hidup. Dari kejadian ini, kita belajar bahwa di alam bebas, bahaya sering datang tanpa suara, dan terkadang hidup seseorang bisa tergantung pada satu orang asing yang kebetulan lewat dan memilih untuk peduli. Kita kembali lagi ke pegunungan bersalju. Kali ini, pegunungannya berada di Prancis. Sekelompok orang sedang menikmati hari dengan ski dan hiking di jalur pegunungan. Saat salah satu dari mereka, Edward, bergerak menuruni lereng, tiba-tiba terdengar suara retakan besar. Sebelum ia sempat bereaksi, longsoran salju kecil langsung pecah dan menyeretnya jatuh ke sisi gunung. Dalam sekejap, Edward kehilangan keseimbangan dan terpeleset masuk ke dalam sebuah jurang celah es dalam yang gelap dan sangat berbahaya. Faut faire gaffe, il y a l'arrivée ici. Oh, chaud devant l'arrivée. Merde. Non. Non. Ah. Aide-moi. Je crois que je me suis niqué le genou, vite. Ça va tomber. Oh putain. Putain, merde. Viens me tirer. Ah, je me suis niqué le genou, je crois. Faut pas que tu te mettes en dessous de moi, sinon il y a tout qui me tombe sur la gueule. C'est très dangereux là. Faut que tu dises aux autres qu'ils fassent gaffe. Attends. Ah, je me suis niqué le genou, je crois. Faut que je les chausse ou pas? Ouais, des choses. Mais ça me tient, j'ai peur. Putain. Des choses, vas-y. Je peux pas. Je vais te filer mon piolet.
Ouais. Putain, je me suis niqué le genou, je crois. Tiens, bon. Putain. Ah, j'arrive pas à pousser sur ma jambe. Vas-y, Lâche. Allez, vas-y, serre-toi de ça. Ah. Lance-le dans l'autre sens. Pour, comme on a fait à la Je bouge pas, putain, je vais tomber. Ah, j'arrive pas. Prends ça. J'ai pas de plan, ça. Ah non, non, sinon je vais tomber, je pense. Je vais m'enfoncer dans l'arrimée. En plus, ils vont arriver, ils vont nous mettre du stuff. Mais te préviens, les gros, faut que tu les préviennes. Mets les skis. Bon. Comment je vais faire moi? Je vais essayer de faire quelque chose. Putain, j'ai peur que le gros bloc il me tombe sur la gueule là. Prends ça. Tu as? Putain, je crois que je me suis niqué le ligament. Hein. Attends. Ah, je me suis bien fait gagner, je pense. Bon, au moins, c'est pas enfouis sous la neige. Tu me tiens là? Va pas par là. Ouais. Ok. Oh putain. Il y a un trou là aussi. Teman-temannya langsung panik. Dari atas celah es itu, mereka bisa mendengar suara Edward. Namun, posisinya jauh di bawah, dan setiap gerakan salju terasa tidak stabil. Mereka tahu, setiap detik di dalam jurang bisa menjadi detik terakhir seseorang. Dengan hati-hati, mereka memasang tali dan mulai menarik Edward sedikit demi sedikit. Udara tipis, suhu ekstrim, dan dinding es yang licin membuat situasinya semakin mencekam. Edward berusaha tetap sadar, sementara teman-temannya terus memanggilnya agar tidak menyerah. Setelah beberapa menit yang terasa sangat panjang, akhirnya mereka berhasil menarik Edward ke permukaan. Melihat kondisi sekitarnya yang masih berpotensi runtuh dan longsoran susulan yang bisa terjadi kapan saja, mereka langsung menghubungi tim penyelamat. Tidak lama kemudian, sebuah helikopter datang dan mengevakuasi Edward ke rumah sakit terdekat. Ia selamat, tetapi pengalaman itu jelas akan tertanam di ingatannya selamanya. Dari kejadian ini, kita belajar bahwa di gunung, situasi bisa berubah dari aman menjadi berbahaya hanya dalam hitungan detik. Dan kadang, keberuntungan, ketenangan, serta kerjasama tim adalah hal yang benar-benar bisa menyelamatkan nyawa. Saat menuruni jalur berbatu di Gunung Futago, seorang pendaki merekam perjalanannya dengan kamera GoPro yang menempel di dadanya. Jalurnya sempit, curam, dan penuh bebatuan licin. Tidak ada suara lain selain langkahnya sendiri dan hembusan angin di pegunungan. Tapi, semuanya berubah hanya dalam 1 detik. Dari belakang, seekor beruang tiba-tiba muncul dan langsung menerjangnya. Tanpa waktu untuk berpikir, pendaki itu tersungkur dan hampir jatuh dari tebing. Dalam keadaan panik, ia hanya mengandalkan insting. Ia berteriak sekeras mungkin, memukul ke arah beruang, dan melakukan tendangan ke depan untuk menjaga jarak. Semuanya dilakukan sambil tetap bertahan di pinggir tebing yang sempit. Beruang itu tidak mundur begitu saja. Ia naik turun, mencoba menyerang lagi, dan pendaki itu terus melawan dengan apapun yang bisa ia lakukan. Teriakan, pukulan, gerakan tangan, apa saja untuk menunjukkan bahwa ia tidak menyerah.
Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, pendaki itu berhasil mengambil kesempatan untuk naik kembali ke bagian yang lebih tinggi. Dari sanalah ia menoleh ke belakang, memastikan beruang tidak mengejarnya lagi. Baru setelah melihat rekaman itu, semuanya menjadi jelas. Beruang yang menyerangnya ternyata sedang membawa anak. Tanpa sengaja, pendaki itu masuk langsung ke wilayahnya, dan serangan itu murni insting perlindungan dari sang induk. Meski luka dan rasa takutnya nyata, pendaki itu beruntung bisa keluar hidup-hidup dari situasi yang begitu dekat dengan maut. Dari kejadian ini, kita bisa belajar bahwa di alam liar, terkadang kita bukan sedang menghadapi hewan buas, tetapi hanya seekor induk yang mencoba melindungi anaknya, dan satu langkah yang salah bisa membuat kita berada dalam bahaya yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya.